Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Kawan-kawan, maaf ya, ini sudah jam 11. Saya baru hadir, maklumlah. Tadi saya ada kumpul bocah ya, maksudnya dengan kawan-kawan, kawan-kawan lama ya, waktu kami SD, SMP. Habis itu kumpul-kumpul, cerita-cerita, dan pulang. Saya terkejut kawan, begitu saya sampai depan ruko, saya belum sempat buka pintu, baru mau buka pintu. Datanglah seorang anak. Saya nggak tahu alamatnya di mana, rumahnya di mana, nggak tahu ya. Bang, kata beliau, kata dia, saya ingin belajar agama sama abang. Dan saya ingin abang baptis langsung. Terkejut aku kawan. Memang kau agamanya apa? Katanya. Dia sebutkanlah agamanya. Ya kan? Jangan kalian langsung berpikir selalu Islam ya, enggak lah, Hindu Buddha juga ada kok ya. Saya bilang, loh, apa yang membuat kau terpikir? Saya sering nonton video abang dan saya mulai mengetahui bagaimana sih sebenarnya agama ini bang, kata dia kan. Loh, nanti kau dimarahi mama bapakmu, aku bilang kan, di agamamu yang lalu. Dia bilang, enggak bang, mama bapakku pun sudah pasrah. Ya, mudah-mudahan nanti ketika aku mengajari anak ini, jangan ada yang baperan ya, jangan ada yang nangis. Karena kami pun tidak pernah nangis, tidak pernah baperan ketika Kristo Tambunan diculik ya. Diculik lah saya katakan dalam tanda petik. Diculik sayang kan gitu ya. Iya, ntar ya. Jadi kawan-kawan, itulah yang terjadi dan aku bilang oke, kalau itu keinginanmu, kau harus belajar dulu. Saya nggak mau kawan dia langsung ujuk-ujuk dibaptis, enggak. Itu nggak bagus. Kenapa? Kristen ini bukanlah sedang mencari penggemar kayak seperti artis, tidak. Dia harus lebih dahulu belajar. Setelah dia belajar, baru nanti saya suruh dia memutuskan apakah mau dibaptis tetap atau tidak. Tetapi kawan, lagi-lagi saya katakan saya tidak bisa membaptis. Nanti mungkin mengenai di mana dia dibaptis, biarlah nanti dia menentukan gereja mana. Kalau dia ingin gereja yang saya tunjuk, silakan. Kalau enggak usah. Ya kawan-kawan ya. Kalau keinginan saya seperti orang si Zuma mencari penggemar, begitu Christopher datang, tuh langsung dibaptis, tidak gitu kawan-kawan ya. Dan ini adalah hal yang biasa. Jangan nanti kawan-kawan mereka ini baperan, langsung mendatangi rumah saya, wah ini tempat kristenisasi, nggak boleh ya. Karena itu hak dia, saya hanya mengajari dia. Saya bilang, saya belum membaptis kau, nggak mau, saya bilang. Kamu harus belajar dulu, bagaimana teknik belajarnya nanti akan saya upayakan. Dan mungkin saya live-kan, entah dia di kampung dia, entah di mana lah ya. Saya live-kan, mukanya nanti saya tutup. Karena saya juga harus menjaga identitas anak ini. Dan puji Tuhan dia sudah di atas 18 tahun, artinya dia sudah bisa memilih jalan hidupnya yang mana. Ya kawan-kawan ya. Dan ya biasalah, ini hak azazi, jangan ada yang menghalang-halangi ya. Dan dia tadi bertanya, bang, andai kata aku dekat abang bagaimana? Kata dia kan, aku enggak apakah harus menyediakan apa namanya itu uang untuk makan untuk kos gini. Oh enggak perlu, aku bilang. Enggak, orang Kristen itu enggak miskin-miskin kali lah, aku bilang kan. Kalau masalah itu slow saja. Kawan-kawan di dunia maya ini pun pasti mendukung apa yang kulakukan, aku bilangnya kawannya. Tetapi aku tidak mau langsung membaptismu. Kau harus belajar dulu dan harus kumuridkan. Setelah kau paham, betul-betul paham, sekarang kau kan belum paham. Kau hanya berdasarkan asumsi yang kau lihat dan kau katakan, ya aku suka, aku begini. Tidak. Harus kubongkar dulu semuanya sama kau, barulah kau nanti bisa menentukan jalan hidupmu, aku bilangnya. Ya begitulah kawan. Saya tidak mau buru-buru. Sekalian saya ingin melihat apakah ada yang baperan atau tidak ya. Mudah-mudahan gak ada baperan. Kalau ada baperan berarti kalian cengeng. Ya janganlah kalian beriman. Kenapa aku bilang kalian jangan beriman? Ya artinya kalau kalian cengeng, ya gak layak lah kalian mengatakan kalian orang beriman. Slow lah. Kayak kami juga, kalian apa-apakan kami slow, gak ada cengeng. Itu hak azazi. Dan dia sudah di atas umur 18 tahun. Ya pokoknya. Ya mudah-mudahan lah kawan apa yang
saya rancang ini bisa berkembang dan berkembang. Nah, kawan-kawan, dalam percakapan kami yang singkat tadi saya sempat bertanya, apa yang membuat kau ingin memutuskan untuk mengikuti Yesus? Ku bilang, jangan-jangan kau ada maksud terselubung, entahkah mengenai A, mengenai B, mengenai C. Dia menjawabnya, tidak bang, memang saya sudah tonton setiap video abang, disitulah saya mulai sadar apa yang saya lakukan selama ini banyak kekeliruannya. Dia bilang begitu kongkonnya. Apalagi video abang terakhir di mana saya lihat Sinandar seolah-olah mengatakan sumber pembuktian dari kitab suci kami itu bang, kitab suci kami, kitab suci itu, seral kitab suci itu katanya berasal dari bidat-bidatnya Kristen katanya. Aduh, udah mulai cerdas-cerdas orang ini kawan. Jadi saya bilang ya begitulah mereka yang membuat nilai agamanya sendiri rusak, saya bilangnya. Jadi dia berkata, saya terkejut bang, masa isi kitab suci mereka, kami lah kata dia kan, pembuktiannya dari bidat-bidat Kristen, artinya kami ini hanya sekelas bidat Kristen kata dia. Ya kawan-kawan, banyak pelajaran yang bisa kalian ambil, yang penting saya tidak menghina, mereka lah yang menghina ya kawan-kawannya. Dan puji Tuhan dia bawa tadi 3 orang kawannya. Namun saya tidak akan gegabah dalam hal ini kawannya, karena saya tahu orang-orang baperan ini susah kawan. Takutnya saya nanti saya kemana diintip-intip gimana ya, mudah-mudahan tidak lah kawan-kawannya. Kalau 3-3 dan langsung saya baptis itu kan mengerikan kawannya. Tapi meskipun nanti ada pembaptisan akan saya rahasiakan ya. Dan mengenai pengajarannya itu pun nanti akan saya rahasiakan. Ya. Oh. Sabar ya kawan-kawannya. Baru aku buat pengumuman langsung ada macam-macam ini. Telor. Slow lah kawan, tak usah baperan lah. Kamu kulihat lagi ini. Si Julius. Langsung dikirim sama. Selamat Anda menjadi pemenang The Best O10 Begoders Award 2021. MC. Si siapa ini membuat polling ya. Si Hidayah Muhammad Channel. Tadi dibuatnya siapa yang berpengaruh dalam channelmu, dibilangnya Rudi Johannes. Itu nomor 1. Sekarang dibuatnya ini, siapa yang pantas menjadi The Best O10 Begoders 2001? Penyerahan hadiah akan diselenggarakan pada saat peringatan Hari Kelahiran Dewa Matahari katanya. Kurang ajar, tidak apa-apa lah ya. Kayaknya orang ini marah kali kawan, barusan aku umumkan langsung masuk dari si Julius ya. Dibuatnya akun nomor 1 ya, Rudi Labu Raja Begoders. 46%. Luga Tambunan kalah ya kawan-kawan ya. Tapi ya begitulah kawan, kita bisa apa ya. Itulah dulu saat ini yang terjadi. Ya begitulah. Jadi kawan-kawan, jangan ada yang baperan dong, slow ya kawan-kawannya. Dan setelah nanti Rumah Anak Terang itu jadi kawan, saya akan lebih gencar karena saya kasihan. Banyak orang harus saya selamatkan. Dan pernah saya katakan antitesis itu kawan. Ternyata disitulah baru saya sadar. Lama-lama saya lihat kan Pak Sutowijoyo kemarin mengirim 20 Injil, ada nama-namanya situ ya. 4 yang di kanon, yang 16 lagi itulah Injil bidat. Dan ternyata saya ulas-ulas Injil bidat inilah yang banyak termaktub di sebuah kitab. Ya kawan-kawannya, situ saya makin berpikir, betul lah ini, betul antitesis. Mereka mengambil dari bidat-bidat itu kawan. Ya, saya harap semua penonton cerdas dan dicerdaskan. Saya percaya itu kawan, bukan hanya anak itu saja yang menonton ini, cerdas dan dicerdaskan. Mereka sendiri yang membuka selebar-lebarnya bahwa isi kitab mereka itu kawan banyak diambil dari bidat-bidat Kristen. Mereka yang mengatakan, ya kalau kita nggak mau kawan make itu, kalau mereka make tanpa sadar, mereka mengeksplor sumber-sumber dari ayat-ayat di kitab suci mereka. Dan faktanya mengejutkan, itu diambil dari bidat-bidat Kristen ya kawan-kawan ya. Dan anak itu kok cerdas gitu loh kawan. Kok tahu dia apa ya? Pan saya hanya membilang gitu aja kan, kemarin debat itu banyak rupa yang nonton. Dan mereka dia terkejut katanya kan. Kenapa kok jadi bidat Kristen ya dijadikan dasar
pegangan hidup kami katanya kan. Ya begitulah kawan-kawan. Saya mau ngajak kalian dulu berdiskusi ya, barang sekejap 2 kejap. Yang penting kita ada berdiskusi dan ya doakan kalian supaya saya sehat-sehat dan saya bisa merahasiakan semua misi ini. Dan kalaupun nanti dibaptis dia itu tetap mukanya saya tutup. Dan di mana dibaptisnya juga saya tidak akan kasih tahu. Menangislah kalian nanti kawan, menangis ya. Ingat tak boleh baperan. Ketika kalian menayangkan si Kristo pindah agama, kami tak baperan. Ketika kalian menayangkan si Anu, si Anton, siapa itu, kami tidak baperan. Ya, oh Scott, sorry. Halo Scott, selamat malam. Mikrofonnya dihidupkan Scott. Selamat malam Bang, apa kabar Bang? Scott, kebetulan dirimu hadir. Siapa itu? Si kipas angin, Tuan kipas angin dan Upil. Dia kemarin penasaran sama dirimu. Dia bilang, oh ya, bukakan ruang sama Scott. Saya ingin berdebat. Baru dibukanya lah literatur daripada ahli-ahli kayak entah ahli apa nggak tahu aku tuh. Tapi kami cari siapa ahlinya. Nah, dia ingin pembuktian yang kemarin itu Scott. Gimana kira-kira Scott? Boleh aja. Yang mana dulu? Hah? Yang mana dulu itu Bang? Yang mengenai apa itu ada videonya nanti coba ku cari lagi nanti ya Scott. Aku ada kirim WA ke dirimu Scott tapi nggak dibalas atau sudah berganti? Aku nggak pakai WA sekarang Bang. Oh. Mengantisipasi. Siap. Oke. Ya. Itu langkah yang pintar. Nanti ku kasih tahu langkah pintar lainnya ya Scott ya. Tapi bagaimana aku berhubungan dengan kau? Nantilah kita Telegram. Ya. Gampang itu Bang. Ya, entah kau pinjam dulu HP hantu Belau, kau hubungi aku. Oke. biar ku kasih kau nanti ilmu-ilmuku bagaimana zaman dahulu karena aku lihat siap. Ini tidak nampak wajahmu ya. Kalau nampak wajah sulit, siap, kalau nampak wajah. Oke. Ya, apa yang mau disampaikan Scott? Silakan Scott. Ya, saya mendengar itu ketika ada orang yang mau dibaptis itu gara-gara dia mendengarkan ada ajaran-ajaran bidat itu menarik sekali tuh Bang. Itu menarik sekali tuh. Karena itu juga sebetulnya saya tertarik selama ini. Itu juga yang saya bahas sebetulnya lebih banyak di materi-materi saya kan. Dan salah satu yang paling kentara itu adalah misalnya tentang penyerupaan itu yang terus mereka bantai sekarang. Maksudnya yang terus mereka perdebatkan kan. Mengenai penyerupaan itu gitu. Yang selalu mereka bilang, oh pokoknya orang Kristen salah, Yesus itu diserupakan, bukan itu, Yesus nggak pernah disalibkan. Nah ternyata itu sudah muncul di awal abad kedua oleh ajaran Basilides. Nah pertanyaannya kenapa itu muncul? Kok itu pula yang diimani oleh orang ini gitu kan? Itu yang selalu saya tanya sama orang ini sebetulnya. Nah jadi itu sangat menarik sekali lah. Menarik sekali juga bagi saya dan syukurlah ada orang-orang yang menyadari hal seperti itu gitu. Syukur. Nah sama seperti misalnya mengenai poligami misalnya. Poligami itu bukan diperkenalkan bukan baru diperkenalkan pada abad ke-7, tidak. Ajaran Serintus pada abad kedua juga sudah memperkenalkan masalah poligami itu. Itu bidak juga. Poligaminya sampai diizinkan sampai 7 orang gitu, bukan hanya 4. Jadi ini yang saya pikir, wah menarik sekali ini. Akhirnya saya juga senang sekali mendengar ini bahwa ada orang akhirnya sadar memang bahwa itu ada hubungannya dengan bidat-bidat Kristen ini. Dan saya yakin sekali memang ini lebih banyak kayaknya itu si kawan itu mengcopy paste dari bidat-bidat itulah. Nah, terus kemarin ada yang lebih menarik lagi. Kemarin saya berdiskusi di Telegram, adalah satu orang itu yang sangat percaya sekali dia dengan Injil Barnabas. Padahal sudah dibantah, sudah dikasih tahu faktanya Injil Barnabas itu munculnya abad ke-14 kalau nggak salah, 14 atau 15 lah itu. Yang ditulis oleh orang Italia. Dia nggak percaya. Pokoknya dia bertahan. Itu di abad ke-4 dan itu Muhammad dinubuatkan dari situ. Waduh, ini kalau orang sudah mau menutup cara berpikirnya ini susah memang. Tapi sekali lagi saya sangat bersyukur mendengar ini. Ada orang memang
mau dia mendengarkan dan mau dia mengecek hal-hal seperti itu. Ya, mantap kali itu Bang, hebat luar biasa itu Bang. Satu Dan orang itu begini udah Scott, hebat itu. aku tadi Nah, gimana Bang? terkejutnya, kok bisa-bisanya anak itu berpikir, kan kami kemarin debat tuh kan, dia nonton. Mhm. Aku nggak tahu, baru sampai pintu aku ini aku nggak tambahin, nggak kurangi. Tiba-tiba datang motor, set, aku ngeri-ngeri sedap kalau ada orang mendatangi kan. Langsung dibilangnya, Mhm. "Bang, aku ingin kau muridkan dan aku ingin kau baptis." Terkejut aku, "Siapa kau?" Aku bilang kan. Akhirnya kami Wow. cerita-cerita, langsung dibilangnya, "Baru saya sadar Bang, ternyata, debat Abang dengan si Nadar kemarin ada Abang bilang, 'Kok kalian ini aneh?' Ya kan.